Hai semuanya. Jadi di sini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia yaitu mengenai teks biografi. Nah, sebelumnya apa sih teks biografi itu? Jadi teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, biasanya dalam teks biografinya itu berisikan mengenai sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, dan juga kisah sukses dari tokoh tersebut. Nah, begitupun dengan tugas saya kali ini. Saya akan membacakan mengenai biografi seorang tokoh dengan perjalanan yang menuju kesuksesan. Namun sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Abigail Intan Kedeng dari 10 IPA 2 dan dari SMA Negeri 1 Toraja Utara. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah biografi dari seorang tokoh dengan perjalanan menuju kesuksesan yang telah saya pilih, yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab lahir pada 16 September 1977 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak dari seorang ulama besar Indonesia, biasa dipanggil sebagai ahli tafsirnya Indonesia, dan juga ayahnya pernah menjabat sebagai Menteri Agama di zaman Presiden Habibie atau pada Kabinet Pembangunan 7, yaitu Quraisy Shihab. Najwa Shihab merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Quraisy Shihab dan Fatmawati Assegaf. 4 bersaudara terdiri dari Najela Shihab, Najwa Shihab, Naswa Shihab, Ahmad Reza Abidin Shihab, dan Nahla Shihab. Najwa Shihab telah menikah dengan Ibrahim Assegaf pada 11 Oktober 1997 dan memiliki seorang anak, yaitu Isa Assegaf. Najwa Shihab memulai pendidikan sekolah dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai 1990. Setelah itu di tahun 1990 ia meneruskan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Ikhlas Jeruk Purut, Jakarta Selatan dan lulus pada tahun 1993. Tak berhenti di situ, Najwa Shihab memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah atas. Pada saat SMA, ia mendapatkan sebuah tawaran untuk belajar dari program American Field Service atau AVS. Program AVS ini merupakan suatu program pertukaran pelajar dengan pihak Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Antarbudaya. Dengan mendapatkan program pertukaran pelajar ke Amerika, maka dapat dikatakan bahwa Najwa Shihab mempunyai tingkat kecerdasan yang luar biasa, padahal saat menerima tawaran ini usia Najwa Shihab masih berumur 16 tahun. Saat ia berangkat, ia diamanahi oleh kedua orang tuanya agar tidak meninggalkan salat saat pertukaran pelajar di Amerika, dan Najwa Shihab berhasil menjalankan amanahnya. Setelah selesai dari program AVS, Najwa ikut jalur penelusuran minat dan bakat atau PMDK untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Berkat prestasi yang gemilang saat menempuh pendidikan SMA membuat ia lulus seleksi perguruan tinggi negeri. Akhirnya, Najwa memilih untuk masuk jurusan hukum Universitas Indonesia. Tahun 2000, Najwa Shihab berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, Najwa Shihab memilih karir sebagai seorang jurnalis. Lambat laun dengan semakin lamanya bergelut di dunia jurnalistik membuat ia semakin jatuh hati dengan dunia ini. Akhirnya muncullah keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di bidang yang sesuai dengan minatnya. Pada tahun 2008, ia mendapatkan beasiswa magister dari pemerintah Australia dan lembaga pendidikan yang dipilih yaitu Melbourne Law School. Melanjutkan minatnya di bidang jurnalisme ketika menempuh pendidikan magister di Melbourne Law School, Najwa mengambil jurusan hukum media. Sebagai seorang jurnalis, Najwa memang diakui
keapikan berita yang ia bawakan. Di awal karirnya sebagai jurnalis, ia memperoleh sebuah penghargaan dari PWI Pusat dan PWI Jaya pada tahun 2005 untuk laporan-laporannya dari Aceh saat bencana tsunami melanda kawasan itu pada Desember 2004. Liputan dan laporannya dinilai memberi andil yang sangat berasa bagi meluasnya kepedulian dan empati masyarakat luas terhadap tragedi kemanusiaan itu. Tahun 2006, ia terpilih sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Awards. Tahun 2006 juga, bersama sejumlah wartawan dari berbagai negara, Najwa terpilih menjadi peserta Senior Journalist Seminar yang berlangsung di sejumlah kota di Amerika Serikat dan menjadi pembicara pada konvensi Asian American Journalists Association. Pada 2007, pengakuan terhadap profesionalisme Najwa tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga mancanegara. Terbukti selain kembali masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Awards, ia juga masuk nominasi 5 besar ajang yang lebih bergengsi di tingkat Asia, yaitu Asian Television Awards untuk kategori Best Current Affairs atau Talk Show Presenter. Pemenang Asian Television Awards ini dilangsungkan pada bulan November 2013 di Singapura. Jika pada Panasonic Awards pemenang dipilih dari jumlah SMS terbanyak, lain dengan penentuan pemenang pada Asian TV Awards. Penentuan pemenang dilakukan oleh panel juri yang beranggotakan TV broadcaster senior dari berbagai negara Asia. Karena Najwa memutuskan untuk secara total terjun di dunia jurnalistik dan TV broadcast, ia terus belajar dan memperkuat serta memperkaya wawasan keilmuannya. Awal 2008, ia terbang ke Australia sebagai peraih Full Scholarship for Australian Leadership Awards dan mendalami bidang hukum media. Pada tahun 2015, kembali Najwa masuk sebagai nominasi presenter berita terbaik Panasonic Awards, walaupun pada akhirnya ia bukan pemenangnya. Selain itu juga, Najwa yang kerap dipanggil dengan sebutan Nana telah mendirikan sebuah perusahaan pada tahun 2008 di bidang digital konten yang bernama PT Narasi Citra Sahwahita. Najwa Shihab dipercaya sebagai Duta Baca Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan tugas utama menyebarkan minat baca ke seluruh penjuru Indonesia. Selain Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab juga dipilih menjadi Duta Pustaka Bergerak, jaringan literasi yang mendedikasikan dirinya untuk membangun perpustakaan bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain dengan sarana prasarana sederhana namun dengan benefit sepenuhnya. Dalam program tersebut, ada pihak-pihak yang menyebarkan buku memakai kuda, pedati, perahu, Vespa, dan sebagainya. Tugas Najwa Shihab adalah membangun kepedulian masyarakat, terutama kaum muda terhadap buku dan gerakan membaca, menyebarkan bahan bacaan ke berbagai penjuru negara, dan sebagai upaya meningkatkan minat baca di Indonesia. Nah, itu dia teman-teman biografi mengenai Najwa Shihab. Dari sini kita banyak belajar ya, ketika sukses bukan ditentukan oleh umur. Ketika kita masih muda, kita juga sudah bisa sukses loh. Selain itu, kita juga belajar bahwa ketika kita bermimpi, kita harus mengejar mimpi itu setinggi langit. Jangan sampai kita terlena atau berhenti mengejar impian tersebut hanya karena perkataan-perkataan orang lain yang ingin menjatuhkan kita. Terakhir, pesan terkhusus buat perempuan nih. Nah, lihat bahwa perempuan gak selamanya berujung di dapur. Dan jangan pernah mementingkan perkataan orang lain bahwa perempuan tidak akan pernah memiliki derajat yang sama atau bahkan lebih dari laki-laki. Tetapi buktikan bahwa kita juga perempuan-perempuan tangguh yang bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi orang sukses. Oke, jadi sekian video tugas dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi kita semua. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.